Terima kasih Anda masih bersama Sergap Investigasi. Pemirsa, akibat saling ejek, dua kelompok remaja terlibat tawuran di sekitar flyover Pasar Bo Ciracas, Jakarta Timur. Menggunakan batu dan senjata lainnya, kedua kelompok saling serang. Beginilah aksi tawuran dua kelompok remaja yang direkam pengendara di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Aksi tawuran dua kelompok remaja di Jalan Layang Pasar Bo ini terjadi akibat saling ejek. Tiduran di sini, Hah? ada anak-anak di sini yang ngotelin anak-anak sono. Terus? Saya percaya ke sana, takut itu. Abang langsung kabur? Iya. Itu? Nggak kabur juga. Tapi menghindar. Iya. Itu bocah-bocahnya anak sekolah atau bukan sih, Bang? Kurang tahu sih nggak pakai pakaian sekolah. Nggak pakai pakaian sekolah. Mengantisipasi aksi tawuran kembali, kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, bocah laki-laki berusia 5 tahun dibunuh secara sadis oleh tunangan ibunya di Semarang, Jawa Tengah karena cemburu. Korban dianiaya dan disekap di kamar mandi, bahkan diketahui istri sah pelaku. Pelaku kemudian membunuh tunangannya karena menanyakan keberadaan anaknya. Pasangan suami istri asal Melati, Sleman, Yogyakarta ini menangis histeris setelah memastikan jenazah di kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang, putrinya, Sweta Kusuma. Apalagi polisi juga menemukan kerudung yang dipakai Sweta merupakan pemberian ibunya. Sebelumnya, mayat Sweta ditemukan warga dalam kondisi terikat, terbungkus sarung di bawah jembatan Tol Susuan Semarang Bawen. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengeluarkan bau menyengat. Meski nyaris tidak dikenali, namun keluarga yakin dari perhiasan hingga pakaian benar milik Sweta. Pemberian ibunya, nih rekan-rekan, ini korban melikat di lehernya. Identik ya, Dada? Identik dengan yang dipakai oleh yang bersangkutan di medsosnya. Ini identik. Sama kedua, ini kemudian korban adalah ini. Dari hasil visum di rumah sakit, polisi memastikan Sweta tewas dibunuh. Dari hasil yang sudah dilaksanakan, terdapat berbagai tanda-tanda kekerasan yang dimungkinkan yang bersangkutan adalah korban pembunuhan. Polisi kembali menyisir bawah jembatan tol Semarang Bawen setelah keluarga melaporkan Muhammad Faisal Al-Fariski, anak Sweta yang berusia 5 tahun, hilang. Penyisiran di kolong jembatan tol, polisi menemukan tengkorak dan tulang sekitar 500 meter dari tempat mayat Sweta ditemukan. Dibuangnya ke arah sini, yang menuju ke arah Solo, ya. Dari atas tol itu dibuang ke sana. Alhamdulillah, menurut anggota yang di lapangan, yang di bawah, sudah ditemukan. Jadi dijawab bahwa anak korban pun menjadi korban yang diduga dimungkinkan pembunuhan. Pemeriksaan tim forensik Polda Jawa Tengah dipastikan hasil temuan merupakan struktur tulang anak. Terus matinya karena cekik. Berapa lama Mas kamu sakit itu? Tidak tahu berapa lama. Sweta seorang janda tinggal bersama anaknya Faisya di Manggala Asri, Melati, Sleman, Yogyakarta. Sweta bekerja sebagai bidan di rumah sakit swasta Yogyakarta dan sejak pandemi COVID-19 bertugas sebagai vaksinator. Menurut warga, sejak 6 bulan lalu, Sweta dekat dengan Doni, tenaga medis asal Kota Rembang. Dari pulang kerja masuk rumah,
terus udah tutup aja, terus nanti keluar terlalu lagi sibuk kerja karena Iya, dia gitu. kerjanya tuh Kalau- ada di 2 tempat. Kalau sama anak saya terakhir sama anaknya Nggih. itu akhir November kalau nggak awal Desember. Terakhir itu saya nggak lihat anaknya. Kalau kesehariannya gimana, Bu? Ya orangnya sih baik ya. Baik. Orangnya tuh baik. Orangnya baik. Tetangga Sweta sempat menanyakan keberadaan Faisya yang biasa bermain bersama teman-temannya. Saya memang pernah tanya Faisya kemana Mbak, itu. Malah saya tuh kadang sering ngobrol sama ini, Faisya kemana ya, jangan-jangan diapain, dijual. Saya tuh sampai gitu Pak. Soalnya paling dekat sama anak kalau saya, Pak. Sama anaknya. Gitu. Dijawabnya apa waktu Ibu tanya Faisya Dia kemana? di Semarang. Dijawab. Iya, ikut Mas katanya gitu. Terus saya, "Loh, Mas siapa? Perasaan saya kan nggak punya Mas kan dia. Mas calon saya katanya gitu. Oh terus iya Mas kan dipindah ke Semarang tugasnya. Jadi Faisya di sana soalnya saya kan kerja terus. Warga mengetahui Doni sering datang dan Sweta melapor pada RT setempat. Ya sebelum dibawa sama pacarnya ini ada yang masuk. Habis setelah Mbak Tatanya kenal sama si ini Doni ini. Nah terus itu si Faisanya dibawa sama si Doni itu, tak tanyain, dibawa Mas katanya gitu calonnya itu. Ya udah Sudah kalau ke sini ya paling cuman sebentar ya, dulu tuh kalau ke sini sebentar terus udah nggak kelihatan lagi gitu. Si Doninya itu. Si Faisanya Kalau itu. Doninya sudah pernah ke sini. Kalau Doninya sering. Sering Coba ya? ini yang tahu yang sebelah rumah. Doni ini yang asli Semarang itu tadi ya, Mas? Rembang. Oh, Doni Kristiawan, kekasih Sweta, ditangkap polisi di depan kantor Polda Jawa Tengah tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Doni mengakui mendatangi Polda Jawa Tengah untuk melaporkan kehilangan teman dekatnya. Akhirnya, Doni mengaku telah membunuh Sweta dan Faisya. Doni berdalih cemburu hingga tega membunuh kekasih dan anaknya. nggak tahu kejadiannya persisnya berapa lama. Terus habis buat cekik itu Terus cek ke saya bingung mau ngapain, terus tak masuk. Doni Kristiawan tinggal mengontrak bersama istri dan anaknya di Sumber Girang Lasem, bekerja sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Rembang sejak 5 bulan terakhir. Sebelumnya Doni bekerja di rumah sakit di Yogyakarta sehingga mengenal Sweta dan dilamar untuk dinikahi. Sweta juga mempercayakan Faisya diasuh Doni di Rembang. Awalnya kata kerjanya kan 12 jam, nggak ada waktu buat ngomong. nggak ada waktu buat ngomong. Ya, depend saya. Doni menganiaya Faisya berdalih hilang kesabarannya. Kenakannya cuma habis sembarangan, kencing sembarangan. Terus apakah saat nyekap itu sudah menginginkan kematian korban? Nggak ada niat. Penganiayaan Doni pada Faisya diketahui istrinya. Tanyanya gimana? Kemarin Faisal kamu bawa kembali tenang toh. Hasil dia tenang. Terus, Udah gitu aja. oh pengakuanmu buat kembalikan ke mbahnya. Iya, Oh, terus udah itu istri aslimu tahu nggak kalau enggak. meninggal? Nggak tahu. Kamu meninggal tahu. Di sekapnya, waktu buat sekap, istrimu tahu. Doni mulai panik setelah Sweta menanyakan keberadaan Faisya. Yes, baik. Baik nih. Kok punya niatan seperti itu? Omongannya apa yang membuat jengkel dan emosi itu? Yang membuat jengkel dirimu apa? Itu nyanyain anaknya terus. Hah? Nyanyain anaknya terus. Sejak pindah ke Rembang, Doni justru khawatir Sweta berselingkuh. Doni cemburu kemudian memicu pembunuhan. Sebelumnya ada rasa cemburu. Hah? Sebelumnya ada rasa cemburu Cemburu. Karena cerita masalah kenalan barunya. 6 bulan lalu, Doni Kristiawan menjalin hubungan asmara dengan Sweta sesama vaksinator COVID-19 di Yogyakarta. Doni yang sudah berkeluarga bahkan melamar Sweta. Sweta juga mempercayakan Faisya anaknya diasuh Doni dibawa ke Rembang.
Namun Doni justru menganiaya, menyekap Faisyah bahkan tidak memberi makan hingga tewas karena rasa cemburu. Mayat Faisyah dibuang dari jembatan tol Semarang-Ungaran 20 Februari 2022. 7 Maret 2022, Sweta datang ke kota Semarang diminta Doni karena dijanjikan bertemu dengan Faisyah. Sampai di hotel, Sweta dianiaya karena terus-menerus meminta bertemu anaknya. Berdalih cemburu, Doni nekat menganiaya Sweta hingga tewas. Mayatnya dibawa dengan mobil dan dibuang di jembatan tol tak jauh dari lokasi pembuangan Faisyah. Dari perkara ini terjadi 2 tempos dan 2 lokus, di mana lokus pertama adalah penganiayaan terhadap anak sehingga korban meninggal, yaitu temposnya pada tanggal 20 Februari 2022. Kemudian yang kedua adalah menganiaya sehingga meninggal kepada korban Sweta pada tanggal 7 Maret. Doni Kristiawan dijerat pasal berlapis pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, dalam berbagai kasus hubungan asmara, anak-anak seringkali terseret dan menjadi korban konflik orang tuanya. Termasuk dalam kasus hubungan Doni Kristiawan dan Weta, di mana pelaku merencanakan pembunuhan dan anak menjadi sasaran pelampiasan emosi asmara. Ini lebih tepat kita sebut sebagai pembunuhan berencana. Saat kemudian anak yang pertama itu dianggap sebagai tools untuk dapatkan atensi dari pihak perempuan. Yang kedua adalah saat kemudian pihak perempuan membuat demanding seperti itu untuk menuntut kejelasan hubungan status yang kemudian mereka sudah jalani. Nah, kondisi seperti inilah kemudian yang menjadikan motivasi paling jelas gitu bagi saya bahwa terjadi pembunuhan kemudian direncanakan secara lebih serius dan ada niat kemudian untuk menghinakan baik anak ataupun dari pihak perempuan. Sepasang suami istri dianiaya tetangganya gara-gara suara klakson mobil. Korban terancam jadi tersangka setelah dilaporkan balik oleh pelaku. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Bantuannya 877 Jalan Kuda,